الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini Allah berikan taufik, Allah berikan kemudahan untuk kita memulai mengkaji kitab sirah yang sesungguhnya bukan sirah Ibnu Hisham tetapi mukhtasar sirah Ibnu Hisham. Mohon maaf kalau mungkin diumumkan sirah Ibnu Hisham itu terlalu besar. Tapi yang saya bawa adalah kitab mukhtasar, ringkasan sirah Ibnu Hisham oleh Abdus Salam Harun hafizahullah taala wa rahimahullah. Yang tentunya berisi sirah, sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sejarah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tidak kalah pentingnya sejarah kehidupan beliau untuk dipelajari. Karena di dalamnya mengandung sekian hikmah, sekian fawaid. Ikhwani fid din a'azzakumullah. Pentingnya sejarah sampai dikatakan oleh sebagian salaf bahwa al-qasasu junudullah, bahwa kisah-kisah sejarah itu adalah tentara Allah. Mengapa demikian? Karena kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam sirahnya, karena sejarah itu terbukti di hadapan mata orang banyak. Kawan dan lawan menyaksikan. Maka tinggal kita katakan, lihat bagaimana sejarah fulan. Lihat bagaimana sejarah Alan. Lihat bagaimana kaum Ad, kaum Samud dibinasakan. Ikhwan fillah azakumullah. Mereka melihatnya. Dan banyak saksi-saksinya. Maka al-qasas atau sejarah, kisah-kisah merupakan junudullah. Tentara Allah yang bisa menegakkan hujjah. Sebagai bukti, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tidak sekali, tidak dua kali. Kisah-kisah para anbiya dan kisah-kisah umat terdahulu. Kemudian Allah akhiri dengan kalimat inna fi dzalika la ayatin. Sesungguhnya yang demikian ada ayat, ada bukti-bukti bagi orang yang memiliki lub, bagi orang yang memiliki pemikiran, pandangan. Ikhwan fillah azakumullah, artinya sejarah bagaimana nabi-nabi berdakwah dan sejarah bagaimana umat-umat yang mengikutinya mendapatkan kebahagiaan dan bagaimana umat-umat yang menentangnya mendapatkan kebinasaan.
Itu semua sejarah yang membuktikan dengan jelas di mata seluruh manusia bahwa siapa yang mengikuti para anbiya, mereka akan mendapatkan barakah, rahmat, akan mendapatkan ketentraman, keamanan dan kemenangan. Ikhwan fillah azakumullah, apalagi sejarah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam ya'tihim naba'ul ladina min qablihim min qaumi Nuhin wa 'Adin wa Thamudin wa qaumi Ibrahim wa ashab Madyan. Kata Allah, belumkah sampai kisah-kisah ini pada mereka? Kisah tentang orang sebelum mereka dari kaum Nuh, kaum 'Ad, kaum Thamud, kaum Ibrahim dan ashab Madyan. Alam ya'tihim, maknanya tidakkah kalian tahu? Bukankah kalian sudah dengar kisah mereka? Ikhwan ibn a'azakumullah. Kata Allah juga di ayat lain, laqad kana fi qasasihim ibrah. Sungguh telah ada ibrah, pelajaran dari kisah-kisah mereka. Liulil albab, bagi mereka yang memiliki lub, memiliki pemikiran, memiliki kecerdasan, memiliki akal. Siapa yang memiliki kecerdasan dan memiliki akal, dia akan mengambil pelajaran dari sejarah. Jangan sekali-kali lupakan sejarah. Apalagi sejarah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fillah azakumullah, tentunya hampir setiap kitab sirah dimulai dengan nasab, yaitu nasab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga berkata di sini Abu Muhammad Abdul Malik ibnu Hisham. Abu Muhammad Abdul Malik ibnu Hisham rahimahullahu taala. Kata beliau, "Hada kitabu sirati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf Ibni Qusay, Ibni Kilab dan seterusnya." Kata beliau rahimahullah, ini adalah kitab sejarah kehidupan seorang nabi, seorang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu Muhammad anak Abdullah, anaknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu namanya Syaibah. Abdul Muttalib itu julukan saja, hambanya Muttalib atau budaknya Muttalib. Mengapa dijuluki budaknya Muttalib? Karena dibawa waktu itu dari Madinah ke Mekah dalam keadaan kotor, hitam, dikira budaknya. Itu budaknya Abdul Muttalib, budaknya Abdul Muttalib. Padahal namanya adalah Syaibah dan bukan budak. Tetapi lebih terkenal dengan julukan Abdul Muttalib. Ibnu Hashim, anaknya Hashim. Wa ismu Hashim Amr. Hashim itu memiliki nama lain, yaitu Amr. Ibni Abdi Manaf. Abdi Manaf juga julukan, sama seperti tadi dianggap budaknya Manaf. Nama aslinya adalah Mughirah. Ibnu Qusay. Wasmu Qusay Zaid. Dan nama lain Qusay adalah Zaid. Ibnu Kilab, Ibnu Murrah, Ibnu Ka'ab, Ibnu Lu'ay, Ibnu Ghalib, Ibnu Fihr. Fihr ini nama lain dari Quraisy. Dan Quraisy juga sesungguhnya julukan dari kata qarasha yaqrishu, yaitu mengumpulkan. Karena sejak zaman dari Ismail, lahir keturunannya terus di tempat yang sama dan bersatu. Kemudian mulai tersebar dan kemudian dikumpulkan kembali oleh Fihr. Maka Quraisy adalah Fihr yang mengumpulkan kembali turunan Ismail alaihi salam. Ibni Malik, Ibni Nadhr, Ibni Kinanah, Ibni Khuzaimah, Ibni Mudrikah. Mudrikah juga julukan namanya Amir. Ibnu Ilyas, Ibnu Mudar, Ibni Nazar, Ibni Ma'ad, Ibni Adnan, Ibni Ud, Ibni Muqawwim, Ibni Nahur, Ibni Tayrah, Ibni Ya'rub, Ibni Yashjub, Ibni Nabit, Ibni Ismail, Ibni Ibrahim, Khalilur Rahman. Di dalam ringkasan Sirah Ibnu Hisham
berhenti sampai di sini. Adapun di dalam sirah Ibnu Hisyamnya disebutkan terus sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Masya Allah. Tetapi cukup sampai kepada Ismail dan Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Yang artinya bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah keturunan Nabiullah Ibrahim dan Ismail. Ikhwani fi din a'azakumullah. Dan itu satu keutamaan. Karena beliau adalah turunan Abu al-Anbiya, bapak para nabi, yang dijuluki dengan Khalilullah. Rasulullah SAW pernah berkata tentang dirinya, sesungguhnya aku, kata Nabi, Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail. Wastafa min Ismail Bani Kinana. Wastafa min Bani Kinana Quraisyan. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Yang makna hadis ini kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Innallaha astafa min waladi Ibrahim." Allah memilih dari anak-anak Ibrahim Ismail. Dan kemudian memilih dari anak-anak Ismail Allah pilih Bani Kinanah. Dan Allah pilih dari Bani Kinanah Quraisy. Allah pilih dari Quraisy Bani Hashim. Dan Allah pilih aku dari Bani Hashim. Disebutkan oleh para ulama, bahkan disebutkan pula dalam beberapa hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah dilahirkan dari zina. Enggak pernah dilahirkan kecuali dalam pernikahan normal. Artinya sejak ujung-ujungnya. Dari mulai Ibrahim kemudian Ismail dan terus ke bawah tidak pernah dilahirkan kecuali dari pernikahan yang syar'i. Ikhwani fillah azakumullah, menunjukkan keturunan beliau adalah turunan yang baik dan menunjukkan bahwa benar-benar apa yang Allah siapkan sebagai nabi sudah Allah siapkan sejak masih ada di punggung Adam alaihi salam. Yani ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa id akhadha rabbuka min bani Adam min duhurihim dzurriyyatahum, dan ingatlah ketika Allah mengambil keturunan atau calon-calon keturunan Adam alaihi salam dari punggungnya, wa ashhadahum ala anfusihim, dan Allah persaksikan atas mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Qalu bala syahidna, mereka menjawab tentu kami menyaksikan. Maka disebutkan dalam hadisnya, menafsirkan ayat itu kata Nabi, dikeluarkan oleh Allah kadzar, seperti zar, sesuatu yang sangat kecil atau titik-titik kecil, yang di antara titik-titik kecil yang banyak itu ada yang bercahaya. Itulah para anbiya. Dan di antaranya yang paling bercahaya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari punggung Adam ke punggung berikutnya terus begitu sampai kepada Bani Hashim, sampai kepada lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari seorang Abdullah yang bernama Abdullah Muhammad ibn Abdullah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kita lanjutkan. Berkata Ibnu Hisyam rahimahullah, wa ana insyaallah mubtadi'un hadzal kitab bi dzikri Ismail ibn Ibrahim. Dan saya akan memulai berbicara keturunannya dari Ibrahim dan Ismail. Dan dari apa yang kemudian melahirkan keturunan sampai kepada Rasulullah SAW. Dari anak-anaknya, dari cucu-cucunya dan seterusnya. Dan kami tinggalkan sesuatu yang tidak berkait dengan pembahasan sirah Rasulullah SAW. Disinilah barakallahu fikum yang menunjukkan bahwa beliau meringkas dari apa yang tadinya panjang, kemudian beliau hilangkan apa yang tidak berkait. Maka beliau mulai dari Ismail alaihi salam. Qala walada Ismail ibn Ibrahim alaihi salam 12 rajulan. Bahwa Nabiullah Ismail, anak Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, melahirkan 12 anak. Dan Nabi Ismail menikah dengan seorang wanita dari Jurhum. Kisahnya, walaupun tidak dari sini, sebagaimana
Baiknya kita akan singgung sedikit bahwasanya Ibrahim alaihissalam meletakkan atau meninggalkan Hajar dengan anaknya Ismail yang masih bayi di tempat yang terpencil di Mekkah atau nama lainnya Bakkah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang itu bahwa Ibrahim berkata dan berdoa kepada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku tinggalkan keturunanku ini di lembah yang tidak ada pepohonan, yang tandus, di dekat bait rumahmu, yakni Baitul Muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Rabb kami, agar mereka menegakkan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Dan jadikanlah hati-hati manusia cenderung kepada mereka. Disinilah doa Nabi Ibrahim terkabul. Yang tadinya tandus. Siti Hajar mencari air ke sana kemari. Beliau naik ke Bukit Safa. Naik ke Bukit Marwah. Untuk melihat barangkali di kejauhan ada tanda-tanda air atau ada kabilah yang bisa menolongnya. Atau ada musafir kelana yang melewatinya. Beliau naik ke Safa, naik ke Marwah, naik ke Safa, naik ke Marwah. Sampai kemudian, Masya Allah, Allah berikan air Zam-Zam di tempat Ismail ditinggalkan. Dan mengalir air Zam-Zam itu sampai hari ini. Biqudratillah. Karamatan. Sebagai kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika sudah ada air, otomatis burung-burung dan hewan-hewan mendekati air tersebut. Dan itulah bagaimana orang Arab melihat tanda-tanda air dari kejauhan. Ada burung naik turun ke sana. Berarti sana ada air. Ada burung turun, ada burung naik. Maka berdatanganlah orang-orang itu mendekati mata air tersebut. Di antaranya suku Bani Jurhum dari Yaman. Kalau Ismail dijuluki sebagai Abul Arab, bapaknya Arab, artinya orang yang disebut Arab adalah turunan Ismail alaihissalam, maka ibunya adalah Jurhum, orang Yaman. Atau suku dari Yaman. Ikhwan fillah a'azakumullah, maka mereka minta izin untuk tinggal di dekat mata air tersebut. Dan diizinkan oleh Siti Hajar. Kemudian mulailah ada keramaian di sana. Sampai kemudian Ismail besar dan menikah dengan salah satu wanita dari mereka. Maka lahirlah 12 anak. Namanya Nabit, wa Qaidar, wa Azbul, wa Misha, wa Masma'a, wa Masha, wa Duma, wa Adar, wa Tima, wa Yatur, wa Nabash, wa Qaidum. 12 anak. Salah satu anak mereka Nabit, atau salah satu anak dari Ismail yang bernama Nabit melahirkan Yashjub. Kemudian Yashjub melahirkan Ya'rub. Kemudian Ya'rub melahirkan Tayrah. Dan Tayrah melahirkan Nahur. Dan Nahur melahirkan Muqawwim. Muqawwim melahirkan Udad. Fawalada Udad Adnan. Dan Udad melahirkan Adnan. Dari Adnan inilah terpecah turunan Ismail. Famin Adnan tafarraqatil qabail. Dari Adnan ini terpecah-pecah suku-suku dari anak-anak Ismail. Fawalada Adnan rajulain. Adnan melahirkan 2 orang laki-laki. Ma'ad ibni Adnan dan Akka ibni Adnan. 2 anak ini Ma'ad wa Akka. Fasarat Akka fi daril Yaman. Akka kemudian tinggal di Yaman dan memiliki keturunan di sana. Wadhalika anna Akka tazawwaja fil Asy'ariyin. Yang demikian karena Akka menikah dengan orang dari Asy'ari. Asy'ariyah itu di Yaman. Suku Asy'ar di Yaman. Fa'aqama fihim. Dan tinggal di sana. Fasaratid dar wal lughah wahidah. Akhirnya bahasanya sama. Dari turunan Ismail
dengan apa yang ada di Akkah, Yaman, bahasanya sama. Bahasa Arab juga. Karena memang dari turunan Adnan ada yang tinggal di sana dan kemudian turun-temurun di sana. Wal Asy'ariyun Banu Asy'ar ibni Nabat ibni Udad. Maka Asy'ariyun adalah anak turunan dari Asy'ar ibni Nabat ibni Udad ibni Hamaisa ibni Amr ibni Arib ibni Yasjub ibni Zaid ibni Kahlan ibni Yasjub ibni Ya'rub ibni Qahtan. Fawalada Ma'ad ibni Adnan arba'ah. Tadi Akka, sekarang Ma'ad. Ma'ad anaknya Adnan memiliki 4 anak laki-laki. Nazar, Qudah, wa Qanas, wa Iyad. Fa amma Qudah fatayamanat ila Himyar. Adapun Qudah bergeser turunannya sampai ke Himyar. Juga sekitar Yaman. Di dekat Sabah. Wa amma Qanas ibni Ma'ad. Adapun Qanas fahalakat baqiyatuhum. Sisa turunan mereka binasa. Habis, tidak ada keturunan lagi. Fima yaz'um nusabu Ma'ad. Ini menurut para pencatat sejarah. Wa kana minhum Nu'man ibn al-Mundhir. Di antara mereka ada yang bernama Nu'man ibn al-Mundhir yang merupakan Malikul Himyar atau Malikul Hayrah, raja di Hayrah, Yaman. Kita masuk yang berikutnya tentang apa yang dilihat oleh raja Yaman yang bernama Rabi'ah ibn Nasr. Mengapa dibawakan oleh Ibnu Hisham kisah mimpinya Raja Yaman Rabi'ah ibn Nasr? Karena di sana ada berita tentang akan datangnya seorang nabi. Artinya masyarakat di dunia ini sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semua sudah tahu akan datangnya seorang nabi. Adapun Yahudi dari kitab-kitab mereka dan dari nabi-nabi mereka. Nasrani juga demikian. Wa idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyin, ketika berkata kepada pengikutnya, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku Rasulullah kepada kalian, membenarkan apa yang ada di depanku dari kitab Taurat dan memberitakan berita gembira yang akan datang nanti seorang nabi yang bernama Ahmad. Maka ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, semuanya menunggu akan datangnya seorang nabi. Sedangkan musyrikin Arab, dari mana mereka tahu akan datangnya seorang nabi? Ikhwan fillah a'azakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikisahkan kisah ini bahwa Rabi'ah ibn Nasr, seorang raja di Yaman, salah satu dari Malikut Tubba'. Memang raja-raja itu memiliki julukan-julukan. Ada julukan Kaisar Romawi, ada julukan Furs Kisra, dan ada julukan raja Yaman namanya Tubba'. Jamaknya Tababi'ah. Salah satu dari Tababi'ah namanya Nasr atau Rabi'ah ibn Nasr. Ra'a ru'yan halathu. Dia bermimpi dengan mimpi yang menakutkan. Wa fadi'a biha falam yada' kahinan wala sahiran wala 'aifan wala munajjiman min ahli mamlakatihi illa jama'ahu ilaih. Karena mimpinya menakutkan, maka dia kumpulkan seluruh tukang-tukang sihir, seluruh pentakwil-pentakwil mimpi, seluruh para ahli-ahlinya, ahli nujum dan seterusnya, semuanya dikumpulkan oleh sang raja. Kemudian berkata kepada mereka, inni qad ra'aitu ru'yan halatni wa fadi'tu biha. Aku bermimpi dengan mimpi yang mengerikan dan aku takut. Fa akhbiruni biha wa bi ta'wiliha. Kabarkan kepadaku mimpinya dan kabarkan kepadaku takwilnya. Para tukang takwil tadi bingung. Mengapa? Karena disuruh untuk menebak mimpinya. Kata mereka, qalu uqsus alaina, kisahkan mimpimu, kami akan takwilkan. Kata mereka. Kata Rabi'ah, tidak.
yang bisa menakwilkan mimpiku adalah orang yang bisa menebak mimpiku. Maka mereka semua mundur. Akhbartukum biha lama atma'in ila khabarikum. Kalau aku kisahkan ceritaku, cerita mimpiku, aku tidak tenteram. Aku tidak yakin. Aku ingin orang yang bisa menebak mimpiku. Maka mereka mundur semua dan berkata, kalau gitu engkau datangi Satih dengan syiq. Hanya 2 orang itu yang bisa. Dari 2 tempat yang berbeda, dipanggil 2 orang tadi. Falyab'ath ila Satihin wa syiq. Panggil Satih dan syiq. Fa innahu laysa ahadun a'lam minhuma. Karena enggak ada yang lebih mengerti masalah ini kecuali dia berdua. Fa huma yukhbiranihi bima sa'ala anhu. Maka diutuslah kepadanya, dipanggil dua-duanya, tetapi tidak bersamaan. Dia ingin menguji apakah jawabannya sama atau tidak sama. Yang dipanggil pertama adalah Satih. Dia berkata kepada Satih, "Inni qad ra'aitu ru'yan halatni wa fadhi'tu biha." Aku bermimpi dengan satu mimpi yang menggelisahkan aku. Dan aku takut daripadanya. Beritakan berita mimpiku itu dan takwilkan. Kalau engkau bisa menebak mimpiku, engkau niscaya bisa menafsirkan mimpiku. Kata Satih, "Af'al." Aku lakukan. Ra'aita humamah kharajat min dhulumah fawaqa'at bi ardin tahimah fa'akalat minhu kulla dhatin jumjumah. Dan ini biasa bahasanya tukang sihir, ada sijik-sijiknya. Maka ketika Nabi mendengar orang yang sajaknya dibuat-buat, dibikin sajak-sajak begitu, Nabi tidak suka. Ada sijik kasijil Quran, kata Nabi, itu sajak seperti sajaknya tukang sihir. Ini tukang sihir. Dan saat itu mereka masih mujarab, tidak seperti setelahnya, setelah Nabi. Mengapa? Karena disebutkan dalam surat Al-Jin bahwa jin-jin menceritakan inna wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam', faman yastami'il ana yajid shihaban rasada. Dulu kami biasa duduk-duduk di sana untuk mencari berita langit, kata jin-jin tadi. Tetapi sekarang siapa yang ingin mencuri berita di langit dilempar dengan bintang-bintang, kata jin-jin tadi. Allah kisahkan dalam Quran. Artinya sudah mulai dapat satu ditambah dengan sekian ratus atau sekian banyak dusta. Kembali kepada kisah. Kata Satih, engkau melihat humamah sepercik api yang keluar dari kegelapan dan turun ke lembah yang rendah dan memakan semua yang memiliki tengkorak. Artinya semua manusia dihabisi oleh cahaya tadi. Faqala lahul malik, maka berkatalah raja kepadanya, "Ma akhta'ta minha syai'an ya Satih. Fama 'indaka fi ta'wiliha." Engkau tidak salah sedikit pun wahai Satih. Terangkan kepadaku apa takwilnya. Kata Satih, "Ahlif bima bainal harratain min hanash. La yahbitanna ardakumul habash. Faliyakun ma baina abyan ilal juras. Falayamlikunna ma baina abyan ila juras." Aku bersumpah. Ini sumpahnya orang kafir. Sumpahnya tukang sihir. Bersumpah dengan ular-ular yang ada di 2 bukit ini. Akan datang pada kalian tentara dari Habasyah yang mengalahkan kalian. Dan mereka akan menguasai dari Abyan sampai Juras. Faqala lahul malik, maka raja tadi berkata, "Wa abika ya Satih. Bapakmu sebagai jaminan. Inna hadha lana laghaib." Itu sangat mengerikan. Muji'. Famata huwa kain. Au fi zamani hadha au ba'dahu. Kapan terjadi? Di zamanku atau nanti di zaman yang akan datang? Qala la. Bal ba'dahu ba'da hin. Akthar min 60 atau 70. Yamdina min as-sinin. Tidak, bahkan nanti setelah sekian waktu, mungkin 60 atau 70 tahun lagi, yamdina min as-sinin. Berkata lagi raja, "Afa yadumu dzalika min mulkihim am yanqati'?"
Apakah dia akan berkuasa terus atau akan terputus? Qala bal yanqati' li bid'in wa sab'in min as-sinin thumma yuqtaluna wa yakhrujuna minha haribin. Bahkan akan terputus kekuasaannya 70 atau 70 tahun. Thumma yuqtalun, kemudian mereka dibantai dan mereka akan diusir dari sana. Qala wa man yali dzalika man qatalahum wa ikhrajuhum. Siapa yang memerangi mereka, membantai mereka dan menggantikan mereka? Qala yalihi Iram ibn Yazan yakhruju alaihim min Adan fala yatruk ahadan minhum bil Yaman. Yang akan mendatangi setelahnya adalah Iram ibn Yazan yang keluar dari Adan dan kemudian menghabiskan mereka dan tidak tersisa seorang pun di Yaman. Afa yadumu dzalika min sultanihi am yanqati'? Apakah berlanjut terus kekuasaan dia Iram ibn Yazan atau terputus juga? Qala bal yanqati', bahkan terputus. Qala wa man yaqta'uhu? Siapa yang memutusnya? Dijawab rajulun min waladi Ghalib ibn Fihrin. Perhatikan jawabannya. Rajulun min waladi Ghalib ibn Fihrin ibn Malik ibn Nadhr. Yakunul mulku fi qaumihi ila akhir dahr. Katanya, bahkan nanti akan datang seseorang dari turunan Ghalib ibn Fihr dari Quraisy, ibn Malik ibn Nadhr, yang akan menguasai mereka kaumnya sampai akhir dahr, sampai akhir zaman. Ini sudah isyarat. Sehingga mereka, karena itu mimpinya raja, ditakwilkan oleh seorang yang mereka semua sudah kenal, dan mereka semua mendengar berita itu, sehingga mereka pun menanti mana turunan Ghalib ibn Fihr yang dikatakan akan memimpin orang-orang Arab. Setelah itu, barakallahu fikum, dipanggil Syekh. Atau sebelum memanggil Syekh, dia tanya kepada Satih. Qala wa hal ad-dahr min akhir? Tadi kan dikatakan ila akhir ad-dahr, sampai akhir masa. Rabi'ah bertanya, apakah masa ini ada akhirnya? Qala na'am yawma yujma'u fihi al-awwalun wal-akhirun yas'ad fihi al-muhsinun wa yasqa fihi al-musi'un. Iya, yaitu hari dikumpulkannya orang yang pertama dan yang terakhir. Dan akan berbahagia orang-orang baik dan akan sengsara orang-orang jelek. Qala ahaqqun ma tukhbiruni? Apakah benar apa yang kau kabarkan padaku? Dia menjawab, na'am wasyafaqa wal ghasaq wal falaq idza tasaq innama anba'tuka lahaq. Tentu demi syafaq dan ghasaq dan falak ketika mulai semakin gelap, sesungguhnya apa yang aku sampaikan padamu adalah hak. Thumma qaddima alaihi syekh. Kemudian didatangkan syekh di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda. Ditanya dengan pertanyaan sama. Apakah engkau bisa menebak mimpiku? Apa yang aku lihat? Naam, kata dia. Iya. Ra'aita humamah kharajat min dhulumah fawaqa'at baina ardin wa akmah. Awalnya mirip tapi belakangnya berbeda. Kharajat min dhulumah fawaqa'at baina ardin wa akmah akalat minha kulla dhatin nasamah. Iya, engkau melihat sepercik api yang keluar dari kegelapan, memasuki tempat yang rendah, kemudian memakan semua orang yang memiliki kepala. Falamma qala dzalika arafa annahuma qad ittafaqa. Ketika Syekh mengatakan begitu, raja tahu bahwa ini sama dengan yang tadi. Wa anna qaulahum wahid, dan ucapannya sama. Illa anna satihan qala waqat bi ardin tahima, hanya saja istilahnya satih, bumi tahima, bumi rendah, sedangkan istilahnya Syekh dengan istilah ardin wa akmah, tempat yang di bawahnya. Faqala al-malik ma akhta'ta, engkau tidak salah ya Syekh. Fama indaka min ta'wiliha, maka apa ta'wilmu? Qala ahlifu bima bainal harratain min insan la yanzilanna ardakumus Sudan fala yaglibunna ala kulli tiflatil banan wala yamlikunna ma baina abyan ila najran. Dijawab, aku bersumpah
dengan apa yang ada di antara dua bukit ini dari manusia. Akan turun di bumi kamu pasukan dari Sudan. Tadi dari Habasyah, ini dari Sudan. Daerah yang sama. Dan niscaya akan mengalahkan kalian, seluruh anak-anak kalian dan bapak-bapak kalian. Dan dia akan menguasai antara Abyan ila Najran. Tadi Abyan ila Juras, ini Abyan ila Najran. Kurang lebih sama. Wa qala al-malik wa abika ya syaq. Inna hadha lana laghaid muji'un. Sungguh, wahai syaq, ini sangat mengerikan. Mata huwa kain. Kapan itu terjadi? Apakah di zamanku ini? Atau di zaman yang akan datang? Qala la, bal ba'dahu bi zaman. Thumma yastankidukum minha 'azimus syan. Wa yudhiquhum ashaddal hawan. Tidak, bahkan nanti setelah sekian zaman. Niscaya kalian akan ditolong oleh orang yang 'azimus syan, yang kedudukannya tinggi dan akan menimpakan pada mereka kehinaan. Qala wa man 'azimus syan? Siapa itu 'azimus syan? Qala gulamun laysa bidaniyin wala mudan. Seorang pemuda, tidak dia rendah, tidak pula dia tinggi. Yakhruj alaihi min baiti Diyazan, yang akan keluar dari rumah Diyazan. Tadi disebut Iram ibn Diyazan. Ini enggak disebut Iram, tapi keluar dari Diyazan. Fala yatruk ahadan minhum bil Yaman. Apa yadumu dzalik? Apakah terus kekuasaannya atau terputus? Dijawab oleh Syekh, yanqati', kata beliau, bahkan terputus. Yanqati' bi rasulin mursal. Tegas menyatakan rasulin mursal. Bal yanqati' bi rasulin mursal. Ya'ti bil haqqi wal 'adl baina ahli ad-din wal fadl. Yakunul mulk fi qaumihi ila yaumil fasl. Iya, akan terputus dengan datangnya seorang rasul yang diutus dengan hak dan keadilan. Ahli dini wal fadl, pemilik agama yang utama. Yakunul mulk, yang kekuasaannya di tangannya sampai akhiril fasl, sampai akhir masa. Qala wa ma yaumul fasl? Kata raja tadi, apa itu yaumul fasl? Qala yaumun tujza fihi al-wulah wa yud'a fihi min as-sama'i bid-da'awat wa yusma' fihi al-ahya wal amwat. Yujma' fihi bainan nasi lil miqat. Yakunu fihi liman ittaqa al-fawz wal khairat. Kata dia, yaumul fasl adalah hari dibalasnya orang-orang yang ula, yang memimpin ataupun yang dipimpin. Akan dipanggil dari langit dengan panggilan-panggilan. Akan didengar oleh orang hidup dan orang mati. Akan dikumpulkan mereka pada waktu tertentu. Dan kemudian orang yang bertakwa akan mendapatkan kebaikan dan kemenangan. Ahaqqun ma taqul? Kata raja tadi. Apakah benar apa yang kau katakan? Wa rabbis sama. Masih mending bersumpahnya dengan Rabbus sama. Dengan penguasa langit. Wa rabbis sama wal ard wa ma bainahuma min raf'in wa khafad. Innama anba'tuka bihi lahaq. Ma fihi amam. Tentu demi Rabbis sama'i wal ard, demi penguasa langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang tinggi maupun yang rendah, sungguh apa yang aku kabarkan kepadamu adalah hak, tidak ada kesamaran padanya. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Fa waqa'a fi nafsi Rabi'ah ma qala. Rabi'ah terpengaruh dengan dua berita tadi, maka dia memberikan kepada keluarganya atau diajak kepada tempat yang aman, diberi tempat khusus, jaminan khusus, agar tidak mengalami masa-masa pembantaian tadi. Alhamdulillah, satu fasal kita selesai untuk menggambarkan paling tidak bagaimana dunia ketika Rasulullah SAW belum diutus. Ketika Rasulullah SAW akan diutus oleh Allah, dunia ini dalam keadaan jahiliyah. Mereka lebih percaya pada pendeta atau pada tukang-tukang sihir, pada tukang-tukang ta'il mimpi dan sebagainya. Ini jahiliyah mereka. Yang kedua, ternyata hampir semua manusia tahu akan datangnya seorang nabi. Ada yang dari nabi-nabi mereka seperti Yahudi dan Nasrani
Ada yang dari berita-berita, ada pula yang dari kisah seperti ini. Syekh dan Fatih. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.